Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Guys, hari ini kita review kunci socket dari Dynamic. Nah, untuk brand Dynamic ini adalah salah satu perusahaan asal Kanada ya guys ya. Dimana untuk Dynamic ini di bawah perusahaan Great Tool Corporation. Ya, untuk kunci socket yang saya bawakan kali ini adalah berukuran 3/8 drive dengan 6 poin ya. Dan bisa terlihat di sini secara tampilan awal ini sangat memukau ya guys ya, kalau saya bilang. Dia menyediakan casing metal seperti ini dengan berwarna hitam doff. Lalu di sini ada logo M ya, logo ciri khas daripada Dynamic. Dan di sini ada tulisan Dynamic. Oke, mantap. Dan untuk Dynamic ini made in Taiwan ya guys ya. Agak sedikit berbeda dengan Great Tool yang mungkin masih made in Kanada. Oke, kita langsung buka guys ya. Kunci socket dari Dynamic. Wah, mantap. Oke, kita ganjel dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, yang bisa kita lihat mungkin ada beberapa part atau bagian daripada kunci socket ini guys ya. Di antaranya socket drive, extension, breaker bar, universal bar, dan juga kunci ratchet nih guys ya. Oke, kita bahas satu persatu ya guys ya. Dimana kita akan bahas yang pertama adalah dari sisi socket drive. Untuk ukurannya dari mulai 6 hingga ke 20. Artinya ada 15 piece socket drive ya guys ya. Dan semuanya berurutan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, semuanya berurutan tanpa terskip satu nomor pun ya guys ya. Dan bisa terlihat di sini secara kualitas pembuatan daripada sebuah socket drive-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini socket drive berukuran 17. Oke. Dia menggunakan mirror finish seperti ini guys ya. Mantap. Dan lalu dia menyediakan marking yang sangat besar ya. Nah, ini berukuran 17. Jadi tujuan untuk marking ini adalah kalau kunci socket ini tercecer di bawah ya guys ya. Jadi kita bisa langsung menemukan ukuran berapa yang kita butuhkan nantinya. Seperti itu guys ya. Mantap. Dan lalu di sini punya part number. Oke, ada part number dan tulisan Dynamic. Dan untuk masing-masing partnya ini guys bisa kita lihat ya. Di sini ada part number. Jadi masing-masing partnya pun tertulis part numbernya guys ya. Mantap. Sampai hal yang terkecil pun mereka perhatikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke socket drive-nya. Bisa kita lihat di sini ada knurling guys ya. Nah, tujuan daripada knurling adalah ketika kita berkeringat tangan, ini akan memudahkan kita ya untuk memutar sebuah socket drive seperti itu ya guys ya, dengan menggunakan jari kita. Dan kita lihat dari secara presisinya guys ya. Oke, ini ukuran 17, ukuran 14 kali ya. Nah, kita lihat secara presisiannya. Oke, secara presisian daripada socket drive-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk cornernya dia nggak nempel guys ya. Jadi bisa dibilang sangat baik ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, sudut daripada bautnya itu nggak nempel ke surface drive-nya ya guys ya. Jadi bersentuhan hanya surface drive ke surface drive-nya saja seperti itu guys ya. Jadi untuk secara presisinya seperti itu guys ya daripada kunci socket Dynamic. Lalu selanjutnya kita punya di sini extension bar. Nah, extension barnya ini yang disediakan adalah ukuran 3 inch dan 6 inch. Seperti ini guys ya. Nah, di sini ada knurling biar memudahkan kita untuk proses pelepasan ya guys ya, atau pengencangan sebuah baut atau mur. Dan untuk desainnya seperti ini guys ya. Desainnya di atas ini heksagonal ya guys ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan desain yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat mungkin dari sisi universal joint. Nah, untuk universal joint seperti ini guys ya. Jadi dia bisa digerakkan kanan kiri depan belakang seperti ini guys ya. Nah, jadi kalau ada case di tempat-tempat sempit dan agak kurang terjangkau, mungkin universal joint ini bisa jadi solusi guys ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita lihat di sini ada breaker bar atau flex bar ya guys ya. Karena untuk flex bar seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan dengan sudutnya.
Nah, untuk flex bar atau breaker bar dari Dynamic seperti ini ya kualitasnya. Cukup mantap ya, di sini semua di knurling. Jadi nggak licin lah ibaratnya kalau kita mengeluarkan torsi yang tinggi ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi handle ratchetnya. Nah, ini sebenarnya menu utama kita nih, handle ratchetnya dari Dynamic ini. Kita bisa lihat di sini build quality daripada handle ratchetnya guys ya, seperti ini ya. Nah, ini di mirror finish seperti ini, dan di sini ada seperti biasa part number. Lalu dia bentuknya seperti pearl seperti ini ya. Nah, ini untuk switch kanan kirinya. Oke, ini switch untuk security locknya. Oke, jadi untuk menggunakan kunci ratchet ini setidaknya kita harus tahu dulu ya mekanisme ya, bahwa untuk memasukkan atau mengeluarkan soket drive-nya ini kita harus menekan switch-nya ini guys ya. Nggak bisa nggak switch-nya ini, karena ketika bisa lihat ya, kita tekan switch-nya ini kan ada yang nongol di depan sini ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ada yang nongol sebelah sini, dan si bola ini akan masuk ke dalam guys. Nah, seperti itu ya. Bola ini masuk ke dalam. Jadi ketika memasukkan ke dalam socket drive, nah ini nggak ada masalah ya, karena bolanya masuk ke dalam. Seperti itu guys ya. Jadi kalau dilepas, bola itu akan terkunci. Ibaratnya terkunci di atas seperti ini ya. Jadi bola ini nggak fleksibel sebenarnya. Nah, agak sedikit keras ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi untuk memasukkan harus menekan seperti ini, mengeluarkan juga harus menekan. Karena kalau pendekatannya tidak seperti ini akan cepat rusak ya guys ya, untuk kunci yang seperti ini guys ya. Ini agak sedikit berbeda dengan kunci yang tidak ada security locknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia udah langsung ada pairnya guys, seperti itu guys. Jadi untuk memasukkan dan mengeluarkan dari kunci socketnya itu nggak perlu khawatir ya sebenarnya kalau yang ini. Oke, selanjutnya mungkin dari sisi toothnya ya. Nah, untuk tooth dari gagang handle atau gagang handle dari gagang ratchet ya guys ya. Dari handle ratchet ini berjumlah 45 tooth. Nah, untuk 45 tooth sekitar 8 derajat ya guys ya untuk backswingnya. Dan bisa kita dengarkan di sini dari sisi ratchetnya guys ya. Nah, dari sisi ratchetnya seperti ini guys ya. Ini kalau saya bilang paling low loh guys, dari yang terdengar ya guys ya, dari terdengar. Kita bisa bandingkan dengan produk lain. Nah, kalau produk lain seperti ini ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau untuk masalah noise atau ya kebisingan suara, ini paling rendah ya guys ya, untuk tingkat kebisingan suaranya. Dan kalau saya perhatikan pun saya rasakan untuk sisi backdragnya cukup baik ya guys ya, nggak terlalu keras dia nggak. Oke, dan untuk sisi backlashnya bisa dilihat ya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu jauh juga ya, karena ini 45 tooth ya guys ya, berjumlah 45 tooth untuk gearnya. Oke guys, mungkin itu kali guys ya video kita kali ini. Kesimpulannya untuk produk Dynamic ini, kalau saya bilang ya guys ya, 3/8 itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada dunia otomotif sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa kebutuhan lain di sekitar yang lebih keras torsinya atau segala macam, itu memerlukan drive yang lebih besar lagi, seperti halnya setengah dan 3/4 ya guys ya. Tapi untuk 3/8 ini sebenarnya sangat ideal digunakan di dunia otomotif sebenarnya, dari mulai motor hingga ke mobil. Kecuali emang ada beberapa case tertentu ya yang membutuhkan torsi yang lebih tinggi. Ya guys, mungkin itu guys ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.